bersama-sama menyembah kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus hadir terus di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, buat telinga kami terbuka untuk mendengar akan kebenaran firman. Hati kami seperti tanah yang subur, di mana Engkau akan menanam benih Tuhan yang akan tumbuh. Kami percaya Tuhan, tidak sia-sia semua yang keluar dari mulut Allah akan mengerjakan bagiannya dan berhasil. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Setiap kami juga yang sedang streaming, hadir terus di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Diberkati Tuhan. Ya, betul-betul hari lepas hari Tuhan menopang saudara dan saya dengan sangat ajaib. Hari ini saya ingin berbicara mengenai mengosongkan diri. Ibu Nani beberapa waktu yang lalu juga bicara tentang mengosongkan diri. Penting karena Tuhan Yesus sendiri adalah contohnya, saudara. Ya, mengosongkan diri. Ya, next. Dari Filipi pasal 2, firman berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Hari ini kita mau belajar, saudara. Tuhan Yesus itu pencipta segala sesuatu. Dia mengajarkan sesuatu dan dia pun melakukannya. Ya, coba next. Kita lihat, kita mau belajar bagaimana ketaatan. Boleh? Next, ya. Ketaatan Kristus dalam rencana Bapa. Itu fokus yang dia kerjakan sampai dia mengosongkan diri. Ketaatan Tuhan Yesus dalam rencana Bapa. Ya. Dia punya status, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang harus sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, itu yang mau saudara dan saya rindu belajar mengenai hal ini. Dia adalah sebetulnya Tuhan, dia punya status Tuhan betul-betul 100%, dan dia manusia pada waktu dia turun ke dunia ini. Tetapi dia tidak memakai seluruh fasilitas ilahi. Sebetulnya mudah sekali untuk Tuhan Yesus. Pada waktu bilang batu diubah jadi roti, gampang sekali. Tapi dia tidak mau, saudara. Karena dia masuk, turun ke bumi, masuk untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga. Pada waktu dia di Taman Getsemani, bisa sekali untuk dia bilang, aku panggil pasukan malaikat surga untuk menolong aku, tapi dia tidak mau, karena dia tahu dia ada di dalam rencana Bapa. Ketaatan akan rencana Bapa itu saudara perlu pegang dalam kehidupan. Tuhan Yesus menjadi contoh, dia mengosongkan dirinya sampai habis, boleh dibilang, bahkan mati di kayu salib. Saudara, untuk menggambarkan mengosongkan diri itu saya sulit sebetulnya. Yang rada masuk akal sedikit, kurang lebih 20 tahun yang lalu pelayanan ke pulau-pulau, saya pergi ke Sumatera, saudara. Di sana tinggal di rumah pendeta, tidak ada kamar tidurnya. Saya pergi dengan pendeta Chris Muntu waktu itu, kami tidurnya di ruang tamu, saudara, pakai tikar. Ya kayak ikan begitulah, ya saudara. Dan kalau malam tidak ada listrik. Jadi tengah malam saya sempat ingin ke belakang, harus pakai sentir. Tahu sentir, saudara?
itu teplok tuh, pakai lampu minyak tanah ya. Keluar, kan rumahnya juga tidak terlalu kita mengerti layoutnya ya. Harus keluar, WC-nya tidak di dalam tapi di belakang, keluar jalan dan kakinya kejeblos ke got. Gotnya itu campuran segala macam saudara. Ya. Aduh, gelap sekali, masuk ke kamar mandi harus cuci kaki dulu dan sebagainya. Sesudah itu kembali lagi. Harus pakai autan, karena banyak nyamuk saudara. Itu sebagai gambaran sedikit. Kalau biasa tinggal di AC, harus nginep di tempat yang seperti itu gambaran yang sangat kecil. Tapi kita coba belajar, Tuhan Yesus pencipta ayat di dalam, next coba ditayangkan berikut. Harusnya pegang klik-klik di sini ya. Ya, saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Dari Yohanes 1 ayat 3. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Semua dijadikan. Dan saudara, itu saya ambil gambar Milky Way dari galaksi. Itu kalau saudara lihat di langit, ya rada model begitu, cuma itu diambil dari Hubble teleskop, besar sekali saudara. Itu besarnya, saudara lihat di situ. Dari ujung atas ke ujung bawah itu 52.850 tahun cahaya. Artinya apa? Tahun cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik, saudara. Cahaya ya, kalau 1 detik itu muterin bumi 7,5 kali. Tik, itu sudah 7,5 kali. Sedangkan itu 52.850 bukan detik, tahun. Coba detik menjadi tahun dikalikan berapa saudara? Luasnya luar biasa. Dan saudara, ada tanda merah saya taruh di situ. Kelihatan enggak tanda merah kecil tuh? Ya kelihatan ya. Nah itu tanda merah. Itu tata surya kita ada di sana. Tata surya adalah di mana ada matahari sebagai bintangnya, lalu ada Merkuri, ada Venus, ada bumi ini, ada Mars dan terusnya saudara. Itu cuma kecil di sini saudara. Ya. Cahaya itu kecepatannya 1,3 detik sudah sampai ke bulan saudara. Jadi sangat luas semesta ini saudara. Dan apa yang kita lihat lagi, kalau pakai pesawat 20 hari, perlu 20 hari ke bulan saudara. Dengan 800 km per jam. Kalau matahari bagaimana matahari? Matahari itu perlu untuk sinar 8 menit 20 detik saudara. Jadi sinar yang saudara terima dari matahari itu sebetulnya sudah berangkat dari sana 8 menit yang lalu, baru sampai di sini saudara. Sedangkan galaksi tadi itu besarnya, Milky Way galaksi besarnya 52.850 tahun cahaya, bukan detik cahaya, tapi tahun harus dikalikan 60 detik, 1 menit dikalikan, ya terus hebatnya luar biasa. Jadi kita itu sebetulnya sangat kecil. Next coba. Berikutnya adalah bagaimana tata surya kita. Tolong, ya. Saudara, tata surya itu yang paling kiri itu matahari saudara. Yang paling kiri ini matahari dan lingkarannya, orbit yang pertama itu dari Merkuri, lalu ada Venus, ada Earth, bumi kita ada di sini yang hijau garisnya itu. Sudah itu Mars, ada Jupiter, Saturn, Uranus, Neptunus. Saudara, ini bumi kita itu mengelilingi akan matahari. Ya. Jadi dari bumi menuju ke matahari itu kalau naik, kalau sinar cuma 8 menit 20 detik, naik pesawat 21 tahun baru sampai saudara. Dengan 800 km per jam. Ini tadi kalau saudara lihat dari Milky Way galaksi itu cuma titik sangat kecil dan ternyata sangat kecil dari bumi sampai ke sana
naik pesawat perlu 21 tahun. Tidak berhenti, tidak ngisi bensin, pulang pergi berangkat masih 1 tahun, pulang 43 tahun, saudara. Ya. Hebat sekali jarak-jarak yang ada. Nah, semua ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan bukan oleh Tuhan Yesus. Semua diciptakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, bumi ini hebat sekali. Dengan jarak yang pas, bumi itu mengelilingi matahari, matahari bersama-sama mengelilingi tadi pusat dari galaksi, saudara. Nah, bumi itu ada di satu orbit yang temperaturnya paling cocok untuk kehidupan, saudara. Ya. Saudara mau tahu kalau di Merkuri itu temperaturnya berapa? Saya ada catatan. Merkuri itu temperaturnya ada di situ ya. Kalau siang 430 derajat Celcius, saudara. Kalau malam minus 180. Merkuri yang paling dekat dengan matahari, saudara. Jadi itu tidak bisa ada kehidupan di sana. Berikutnya Venus ya. Venus tadi, saya tidak mencari ini, tapi Mars yang agak jauh dari matahari, itu rata-rata minus 60. Mungkin seperti di mana, Winnipeg kadang-kadang minus 40 Celcius ya. Saudara, sangat dingin, tidak bisa hidup di sana. Jadi Tuhan itu menempatkan bumi di dalam satu orbit di mana ada kehidupan. Hebat sekali, saudara. Dan temperaturnya dibuat sedemikian rupa untuk kita itu pada waktu diciptakan oleh Tuhan bisa hidup generasi dari generasi. Hebat sekali, saudara. Apa yang selanjutnya? Coba kita perlu tadi ya ketaatan Kristus dalam rencana Bapa. Yang pertama tadi, dia punya status sebagai Tuhan, dia bisa melakukan segala sesuatu, tapi dia masuk menjadi manusia, ya, tidak pakai fasilitas ilahi. Apapun yang disodorkan, kalau tidak cocok dengan apa yang Bapa inginkan, dia tidak kerjakan. Itu sebabnya pada waktu dia dibaptis, juga Alkitab menyaksikan ada suara dari atas, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Karena masuk di dalam ketaatan, sampai umur 30 bisa melakukan segala sesuatu, tidak dilakukan, saudara. Jadi punya status Tuhan, tidak pakai fasilitas ilahi. Yang kedua tadi, mengosongkan diri. Nah, ini yang kita mau coba, mengosongkan diri. Pencipta yang begitu luar biasa, dia mau mengosongkan diri. Sepertinya menghampakan diri, menjadi dirinya itu nol, tidak ada apa-apa. Saudara, kalau manusia itu selalu berusaha untuk cari reputasi. Ya, orang selalu kalau cerita sama orang, saya bisa ini, bisa itu, dan sebagainya, saudara. Bahkan pada waktu mukjizat yang pertama, itu pemimpin pesta bilang, biasanya yang bagus dulu ada yang jelek dulu, saudara. Yang bagus dulu anggur dikeluarkan, kenapa sekarang yang bagus terakhir, saudara? Dia bilang heran, kok masih menyimpan anggur yang baik. Semua orang kalau baru menikah juga selalu menceritakan segala sesuatu yang hebat dari orang tadi. Cari reputasi, cari penerimaan dan semuanya. Tetapi kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Dia punya segala sesuatu, tetapi rela mengosongkan diri karena apa? Ketaatan kepada rencana Bapa. Itu yang perlu digarisbawahi dalam hidup saudara dan saya. Karena tadi dikatakan pada awalnya bagaimana kita itu perlu, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Untuk masuk di dalam rencana Bapa, dia terus kontak dengan Bapanya di surga.
Alkitab berkata setiap pagi dia naik ke gunung untuk mencari wajah Bapa. Apa yang engkau inginkan aku kerjakan. Saudara, itu pertanyaan yang perlu di dalam hidup saudara. Muda, tua, siapapun yang sudah melayani, Tuhan, apa yang engkau inginkan untuk aku kerjakan. Karena Tuhan itu punya banyak sekali perkara-perkara yang ajaib, termasuk yang usianya sudah 70 tahun, masih banyak sekali rencana-rencana Tuhan. Kalau saudara tanya apa yang harus aku kerjakan, nanti dikasih petunjuk. Ya. Mungkin yang dikerjakan tidak seperti anak muda, lari sana, lari sini, berbeda. Tetapi Tuhan itu punya rencana yang ajaib. Dan pada waktu saudara belajar, bilang sepakat sama Tuhan, aku mau rencanamu terjadi dalam hidupku. Maka saya melihat sendiri penyediaan Tuhan untuk kita bisa melakukan rencana Tuhan itu disediakan oleh Tuhan dengan sangat ajaib. Jadi Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, betul-betul saya bacakan di dalam Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia mengosongkan diri sampai Alkitab menggambarkan di dalam Yesaya, rupanya pun kita tidak kepengin untuk lihat, saudara. Tetapi itu sebetulnya masuk di dalam rencana Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Di dalam dia mengemban rencana Tuhan, biasa mengemban dia menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Sampai orang lihat melengos, saudara. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita hebat sekali kadang-kadang melihat, oh orang ini masuk hitungan. Orang ini, itu orang ya di sanalah begitu ya. Tuhan Yesus meredahkan, mengosongkan diri sampai tidak masuk hitungan manusia. Kita menganggap itu tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya Alkitab berkata, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Sakit apapun, saudara, bukan cuma secara fisik, sakit rohani semuanya dibereskan, ditanggung oleh dia. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah. Dia betul-betul menjadi manusia yang boleh bilang hina, tidak diperhitungkan, sedangkan sebetulnya padahal kita mengira dia kena tulah. Ya salah dewek, ya. Sepertinya begitu, saudara. Dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, itu yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Sampai dia, Alkitab berkata, dia mengosongkan dirinya. Betul-betul tidak ada gagahnya sama sekali. Saudara belajar untuk belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Untuk masuk di dalam rencana Bapa dalam hidup saudara. Kalau orang mau mengosongkan diri, dia belajar untuk selalu berkata tidak pada dirinya sendiri. Saudara, godaan itu banyaknya luar biasa dalam hidup saudara. Punya pikiran, perasaan seperti Kristus yang mengosongkan diri. Ada seorang bilang begini dalam tulisannya,
saya itu tidak membiarkan pikiran saya kosong. Begitu pikiran saya kosong, masuk segala perkara yang kotor, yang tidak berkenan sama Tuhan. Dia berkata, aku bekerja sampai aku lelah mengerjakan semua bagian saya, sesudah itu saya bisa tidur. Dan pagi juga mulai masuk di dalam satu rutinitas bersama Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Dia tunjukkan. Saudara, itu hal mengosongkan diri, ya. Tidak cari reputasi. Tidak gampang kesinggung. Mengosongkan dari apa? Semua keegonya, saudara. Ya, bilang tidak kepada diri sendiri. Saudara, untuk bilang tidak itu tidak mudah. Ya. Makan gorengan, ya satu saja tidak apa-apa. Kalau sudah 1, 2, terus 3 dan selanjutnya, saudara. Untuk bilang no, itu kalau sudah ada di depan mata bukan hal yang mudah. Tetapi diajar oleh Kristus, belajar, punya komitmen dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan Yesus di dalam perjalanan kehidupannya diingatkan. Ya, next, saudara, yang di belakang coba. Dia bertemu, dia naik ke atas gunung. Ya, next. Ya, di atas gunung, belum itu. Ya, pada waktu dimuliakan di atas gunung, dia mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes. Di sana ternyata Elia dan Musa menemui Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi dalam perjalanan Tuhan Yesus dibikin fokus terus. Ini yang kamu akan hadapi. Diingatkan lagi, saudara. Saudara, kita perlu diingatkan, saling mengingatkan. Ya, tadi dalam perjalanan kehidupan kita, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran seperti Kristus. Kristus walaupun dia dalam rupa Allah, dia diingatkan kembali pada waktu dia jadi manusia. Nanti urusannya di Yerusalem. Nanti urusannya di Yerusalem. Kalau ada tulisan di bawah, terdengar suara dari awan, dalam awan itu, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Itu sebetulnya ada respon daripada Tuhan Yesus. Dia berkata, aku akan melakukan kehendakmu Bapa. Siap, sepertinya bilang begitu, saudara. Sehingga Bapa itu senang sekali sampai Bapa bilang, inilah anakku yang kupilih. Benar-benar, sering kan ada lagu, kita mau menikmati baitnya, menikmati kemurahannya, ya. Kita rupanya perlu belajar, Tuhan itu bisa menikmati saudara dan saya. Bukan saja cuma kita menikmati dia, baitnya, kemurahannya, tetapi apakah dia bisa menikmati Anda dan saya, saudara? Pelajaran adalah lewat jalan yang Tuhan Yesus lakukan. Di atas gunung, dia mendengar lagi perjalanan ke Yerusalem untuk mati di kayu salib. Dia bilang ya, dan Tuhan ada suara yang didengar. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara, tiap perkataan Tuhan Yesus itu suatu kehidupan. Sekali lagi, dengarkanlah dia. Pada waktu saudara membaca firman, perkataannya adalah kehidupan, bukan bikin susah. Banyak orang yang masih belum sungguh-sungguh sama Tuhan, dia bilang, aduh ikut Kristen susah. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi hari ini, dengarkanlah dia. Setiap apa yang dikatakan Tuhan Yesus, itu adalah kehidupan.
Next, bagian kita yang percaya kepada pengorbanan Kristus. Ya, Kristus sudah memberikan dirinya. Next. Bagian kita yang percaya kepada pengorbanan Kristus. Ya. Bagian kita apa? Ya itu miliki pikiran dan perasaan Kristus. Ini sesuatu yang mustahil sebetulnya untuk memiliki seperti itu. Karena ego kita itu dari kecil itu sudah dipupuk, ya anak kamu harus pinter, anak kamu harus begini, harus kaya dan sebagainya. Jangan bikin malu dan sebagainya saudara. Tetapi kalau lihat Tuhan Yesus merendahkan diri, mengosongkan, itu pikirannya cuma rencana Bapa dalam hidupku apa. Akan menyelesaikannya. Jadi tanpa kasih karunia, tanpa anugerah Tuhan, kita sebetulnya tidak bisa. Ya. Kita perlu memasukkan diri, mengizinkan Tuhan. Ya. Pak Yusak selalu bilang, ayo paksakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena kehendak kita sendiri kepengennya mengsol terus dalam kehidupan ini. Ya. Minta Tuhan, kalau saudara sudah minta seperti tadi, ya, iblis tidak bisa bilang, loh kok maksa. Kan orang punya pilihan masing-masing. Tetapi pada waktu kita menyerahkan pilihan tadi, Tuhan paksakan. Dan saudara akan mulai menikmati perkara-perkara yang ajaib saudara. Karena lewat penderitaan Tuhan Yesus mengosongkan diri tadi, kalau kita baca lebih lanjut, maka Bapa di surga meninggikan dia, namanya di atas segala nama, semuanya serba paling atas saudara, tidak ada nama di atas Tuhan Yesus. Semua lutut bertelut, semua lidah akan mengaku. Prosesnya seperti itu saudara. Jadi kita perlu belajar, miliki bagian saudara dan saya, miliki itu sesuatu harus aktif ya. Mengosongkan diri itu suatu keputusan yang aktif. Kalau dikosongkan itu ya sumur dikosongkan ya. Kalau sesuatu mengosongkan diri, kitanya sendiri yang harus mau merelakan diri untuk dikosongkan, dan itu yang Tuhan Yesus lakukan saudara. Bagian kita yang kedua, mengerjakan atau mengisi keselamatan dengan takut dan gentar. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12, tolong ditayangkan, saya tidak tulis di situ. Ya. Hai saudara-saudara, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Selamat pemberian, tapi di sini dikatakan keselamatan anugerah, kerjakan, isi keselamatan. Bukan cuma begitu saudara sudah dibaptis, wis beres, apa saja nanti masuk. Tetap ditayangkan dulu, saudara. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dengan takut dan gentar, saudara mengisi keselamatan. Jadi begini, keselamatan itu suatu proses sebetulnya. Ya, pada waktu kita terima itu momentum di mana saya deklarasi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Saya menyerahkan hidup saya di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus. Tetapi bukan cuma itu saja, mulai kehidupan iman percaya saudara tidak boleh biasa-biasa saja, tidak ada yang terjadi. Tapi pada waktu saudara mengizinkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saudara, proses itu mulai berjalan. Ya. Saya menggambarkan sedikit ini saudara. Ya. Jadi titik pada waktu saudara terima Tuhan Yesus, bukan itu berhenti, itu harus berjalan terus.
Kalau orang yang tidak ada perlawanan terhadap dosa, tidak berjuang tadi, mengerjakan keselamatan, mengisi keselamatan tadi, itu Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 7, berkata begini, saya buka saja saudara, Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ayat 21, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kepada engkau. Kalau tidak ada perlawanan, tidak ada usaha untuk mengisi keselamatan yang ada, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, pada waktu akhir Tuhan akan berterus terang, aku tidak kenal engkau. Bahasa yang lain sebetulnya, aku tidak menikmati engkau. Kayak diemut terus dimutahkan, saudara. Kalau saudara tidak mengisi keselamatan dengan sungguh-sungguh, sampai Alkitab bagian yang lain mengatakan, usahakan melakukannya sampai yang Tuhan Yesus lakukan, mencurahkan darah. Itu namanya usaha yang sampai sakit, betul-betul serius sekali saudara. Dan itu yang Tuhan ingin. Kalau saudara itu melakukan seperti itu, saudara sebetulnya sedang meningkat. Grafiknya bukan cuma flat di sini, sampai di sana Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Engkau tidak menyenangkan akan hidupku. Aku tidak menikmati engkau. Tetapi kalau saudara usahakan dari waktu ke waktu, terus bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Dengar perkataan Kristus, perkataan kehidupan. Kalau saudara melakukan seperti itu, saudara akan meningkat terus sampai waktunya. Pada waktu bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, ayo masuk ke dalam kebahagiaan. Engkau membuat diriku senang, aku menikmati engkau. Saudara, pelajaran pada malam hari ini, bagaimana saudara dan saya perlu mengisi keselamatan itu. Ada orang-orang yang mungkin salah mengerti sedikit, karena dia sudah terima keselamatan, itu adalah anugerah, ya sudahlah hidupnya biasa-biasa aja. Ada satu tulisan yang saya baca, bagaimana sebetulnya kita tuh harus meningkatkan level moral kita, saudara, untuk menjadi mirip seperti Tuhan Yesus. Karena orang Kristen ada yang mungkin level moralnya di bawah orang dunia. Tidak memperhatikan, pikirnya wis selamat, wis lah. Hidupnya ngawur juga enggak apa-apa. Tidak bisa, saudara. Pada akhirnya akan Tuhan berkata, engkau tidak menyenangkan aku tidak menikmati engkau. Akan dibuang. Nah, saudara-saudara, bagian kita yang ketiga, terus coba. Menjadi orang yang dinikmati Tuhan, jadi ya. Yang kedua, yang pertama miliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus, mengerjakan atau mengisi keselamatan dengan takut dan getar. Ketika menjadi orang yang dinikmati Tuhan, itu yang Tuhan ingin sebetulnya. Sampai Tuhan Yesus tadi ada suara dari awan-awan, inilah anakku yang kukasihi.
Saudara, di sini menaikkan level moral menjadi seperti Kristus. Ya. Kodrat dosa itu dari kecil, itu sudah nempel dalam hidup saudara dan saya. Tidak usah diajarin, kita pinter melakukan segala perkara yang tidak benar. Ya. Itu harus diganti dengan kodrat ilahi. Di dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia. Kita dipanggil untuk ingat, terus fokus kepada Tuhan Yesus yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Saudara, pada waktu di atas kayu salib turun, bisa nyelamatin orang, coba selamatin dirimu sendiri. Saudara, kalau dia tidak mengosongkan diri, dia kesinggung, dia turun, urusan keselamatan tidak terjadi, saudara. Jadi firman Tuhan hebat sekali. Ada orang-orang yang itu bilang yang tidak enak sama dia. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, di dalam berusaha untuk betul-betul hidup di dalam kebenaran. Jangan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya, untuk hidup di dalam kebenaran itu bukan hal yang gampang. Tapi Tuhan itu menyediakan anugerahnya, besar anugerahnya. Ada bagian yang lain saudara, ada bagian lain dan ada orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Pintunya sesak. Saudara, Pak Yusak pernah dalam khotbahnya bilang dia naik ke satu tempat, terus tambah mepet. Tadinya mobil dicopot, dilepas, naik sepeda juga harus ditinggalkan, baju pun harus dicopot, saudara. Untuk bisa ngelewatin itu, ya enggak tahu bagaimana itu. Ya. Itu bicara apa sebetulnya? Semua yang ada di dalam diri saudara harus dilepas dengan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga saudara dan saya mirip sama Tuhan Yesus. Panggilan pada malam hari ini, ya, contoh Tuhan Yesus, ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ada yang masuk, cuma sedikit. Banyak. Jadi untuk masuk di dalam keselamatan itu kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Dunia sedang melihat hidup saudara. Saudara menjadi akuarium di hadapan orang-orang dunia. Hidup saudara bagaimana? Jangan sampai ada perkataan-perkataan saudara teledor, tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah janji, ya diusahakan, dilakukan. Kalau sampai tidak bisa karena ada hal yang lain, orangnya perlu ditelepon, dikasih tahu, maaf, tidak bisa. Itu bagian-bagian dasar untuk berkat yang besar turun dalam hidup saudara. Kalau yang kecil-kecil dianggap sepele sampai orang bilang, oh ya orang Gracia, orang Eklesia begini-begini. Saudara, Tuhan sendiri sebetulnya yang tidak dimuliakan. Tuhan tidak bisa menikmati mendengar seperti itu. Dia rindu anak-anaknya sungguh-sungguh mencari dia. Pintunya sesak, jalannya sempit. Itu di dalam Matius juga dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya yang lebar. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya betul-betul Tuhan lewat Paulus berkata di Filipi, kerjakan keselamatanmu. Serius.
bukan dibikin susah sebetulnya, tapi itulah jalan kehidupan. Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Saudara, ada firman juga di dalam Matius di bagian ini juga bilang, ketok, ya, nanti pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, kalau pintu sudah dibuka, bukan berarti ada orang yang dorong saudara masuk ke dalam pintu. Pintu sudah dibuka, saudara sendiri yang harus masuk melangkah. Tetapi melangkahnya masuk, Alkitab berkata pintunya itu sesek, sempit jalannya, saudara. Begitu masuk, saudara, heran sekali. Saya melihat perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, ya. Apakah mudah untuk mengikuti Tuhan Yesus? Memang tidak ditulis, cuma kalau kita lihat perjanjian lama, dia harus sebetulnya berseru-seru, ya. Najis. Ya. Jadi kalau sudah ngomong begitu, orang menyingkir, saudara. Ya. Dia betul-betul mengusahakan sampai dia bilang, kalau saja aku bisa menjamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan untuk menerobos kerumunan orang yang sangat banyak, bukan hal yang mudah, harus punya nyali, harus punya kemauan keras. Dan dia kerjakan sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan perempuan itu mengaku, saya yang menjamah. Dia sembuh, saudara. Saudara, Abraham sudah seringkali dari mimbar ini diberitakan bagaimana dia pada waktu Tuhan bilang, bawa anakmu persembahkan sebagai korban bakaran di atas gunung yang aku mau tunjukkan. Dia pagi-pagi sekali, dia berjalan dengan anaknya membawa kayu, membawa api, 2 bujangnya membantu. Ya. Setiap langkah dari Abraham itu langkah ketaatan kepada perintah Bapa, walaupun tidak cocok di pikirannya sebetulnya. Bagaimana Tuhan yang sudah memberikan anak perjanjian akan mengambil anak ini. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Jalan penderitaan dia lalui. Apakah pura-pura pada waktu anaknya diikat di atas mezbah? Tidak. Semua dikerjakan Abraham dengan satu kesungguhan. Walaupun hatinya susah sebetulnya. Begitu hampir tertikam sungguh-sungguh, Tuhan menyetop dan berkata, sekarang aku tahu hatimu. Kamu rela melakukan semua ini karena kamu lebih mengasihi aku daripada anak ini, daripada istrimu sendiri. Dan ada janji yang besar sesudah itu. Keturunannya akan menduduki kota musuh. Hebat sekali. Orang bisa menduduki kota-kota musuh, saudara. Keturunanmu akan menjadi berkat untuk seluruh bangsa-bangsa. Karena ketaatannya. Gambaran Tuhan Yesus yang mengosongkan diri. Hari ini saya berdoa saudara menangkap, masuk di dalam ketaatan yang Bapa mau. Ada bagi saudara yang hidupnya biasa-biasa aja, mulai bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dia rindu sekali memberitahu kepada saudara. Karena pada waktu saudara masuk di dalam rencana Tuhan, itu kemuliaan demi kemuliaan akan saudara lihat. Bukan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Saudara, pada waktu
Ya, pada waktu kita itu masuk, rela tadi pintu terbuka, saudara melangkah masuk, percaya bahwa pintu itu sudah dibuka sama Tuhan. Saudara masuk, walaupun itu pintu yang sesak, jalannya sempit, saudara. Tetapi di dalam perjalanan itu, perjalanan ketaatan, penyertaan Tuhan ada. Memang sulit jalannya, tapi ada penyertaan Tuhan. Justru lewat jalan-jalan yang tadi, ya, jalan iman Abraham membawa anaknya, dia melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam hidupnya. Saudara, sekali lagi, keselamatan memang gratis diberikan. Kita punya bagian. Tidak semua diserahkan sama Tuhan. Kita punya bagian untuk mengerjakan keselamatan tadi. Di dalam 1 Petrus dikatakan, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Bukan orang Kristen, orang benar. Orang benar itu orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kebenaran. Jika orang yang benar hampir-hampir, nyaris tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saya harap Anda mengerti, perlu mengisi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Masuk ke dalam jalan, kalau saya bilang jalan iman, jalan yang sempit, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara mulai melihat, ya, semua yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara yang sebelumnya saudara tidak lihat. Next. Saudara mengosongkan suatu aktif, saya mau Tuhan, saya mau. Nah, kalau saudara sampai tidak mau, Alkitab memberi contoh orang-orang yang dikosongkan sama Tuhan. Imam Eli. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Sesungguhnya ada perjanjian bahwa keturunan ini, imam itu tidak akan selesai terus. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya, melayani Tuhan. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, tidak jadi. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Saudara, dia pada waktu mendengar tabut yang dibawa berperang diambil oleh orang Amalek, orang Filistin, apa yang terjadi? Dia mendengar tadi, dia waktu duduk di kursi jatuh dan kepalanya putus, saudara. Mantunya, waktunya punya anak, waktu mendengar bahwa suaminya mati di peperangan, langsung melahirkan, dan yaitu waktu anak tadi cucunya Imam Eli lahir, Imam Eli mati, saudara. Belajar mengosongkan diri agar tidak dikosongkan, saudara. Imam Eli itu menggemukkan dirinya dengan makanan-makanan persembahan. Tidak menegur anak-anaknya. Alkitab berkata, menghormati anak-anakmu lebih daripada aku. Abraham menghormati Tuhan lebih daripada anaknya, daripada istrinya. Dia masuk ke dalam ketaatan Tuhan. Biarlah ini mengingatkan kepada saudara. Yang kedua, ya keluar. Orang yang dikosongkan
Tok, 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 ya. Orang yang dikosongkan oleh Tuhan yang kedua, Raja Saul. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah. Jadi Saul itu sudah dikasih tahu, Amalek harus dihabisin total semuanya. Tuhan telah menyuruh engkau, ini Samuel bilang, dengan pesan pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu. Yakni orang-orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Agag tidak dibunuh, ya, kepengen untuk ya gagah-gagahan lah, ini aku sudah menang terhadap orang Amalek, ini rajanya aku pegang. Kalau tidak ada, tidak kelihatan seperti itu. Lalu kok banyak lembu, domba ya, yang harusnya dihabisi tidak dilakukan. Itu tidak dikerjakan oleh Raja Saul. Dan apa yang terjadi? Sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Dipilih sama Tuhan, ya. Menolak firman, dikosongkan, saudara. Saudara, hari ini, biar ini menjadi bagian dari hidup saudara dan saya. Saya akan bacakan yang terakhir dari Filipi pasal 2, boleh ditayangkan Filipi pasal 2 ayat pertama sampai 4. Tadi kita baca ayat 5 sampai 8. Sekarang yang, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus ada di mana? Di penjara. Kaki terikat, sumpek, peteng, ya. Dia menulis begitu. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Sudah penuh dengan sukacita di tengah kesesakan. Minta disempurnakan, hendak apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tidak istilahnya pencitraan atau reputasi, jaga apa orang bilang jaga image atau semua yang kelihatan hebat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara, orang-orang bilang hosana, hosana, tidak lama lagi apa? Salibkan dia dengan suara yang keras di hadapan Pontius Pilatus. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Belajar dari Kristus. Mikirin orang lain, saudara. Kristus datang juga untuk mikirin saudara dan saya, keselamatan saudara dan saya. 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini panggilan saudara. Mari di dalam persekutuan bersama hari Selasa, dan yang streaming, praise and worship semua, mulai memperhatikan yang lain. Itu panggilan daripada Tuhan. Saudara, saya mau cerita sedikit, saya di dalam masa pandemik ini dari mulai April yang lalu tidak pergi ke keluar kota cuma sedikit sekali. Ya. Keluar Jawa tidak, karena ribet saudara untuk naik pesawat dan sebagainya. Tetapi pada waktu saya berdoa, dapat petunjuk daripada Tuhan, mulai mikirin
pendeta-pendeta. Saudara, maaf ya saya bicara, kalau saudara mulai mikirin orang-orang lain, itu nanti akan banyak masuk perkara-perkara macam-macam, saudara. Ya. Kayak di tanda petik rada direpotkan sendiri ya. Karena mereka penuh dengan segala kesesakan yang ada di dalam waktu melayani, saudara. Tetapi Tuhan arahkan ke saya, saudara, sampai hari ini itu Sion kan mengadopsi Pulau Sulawesi ya. Sudah lebih dari 750 pendeta di Sulawesi. Dan yang belum saya kerjakan karena saya ngurusi mempersiapkan firman ini, masih ada puluhan lagi, saudara. Saya tidak mengusahakan Sulawesi yang paling banyak, tetapi kalau masuk di dalam rencana Tuhan, itu pintu-pintu walaupun harus kadang-kadang sampai malam saya ngurusi akan pendeta-pendeta, nelpon sana, nelpon sini, ya, WA sana, WA sini, saudara. Tetapi Tuhan itu berkemurahan, karena untuk Sion, panggilannya adalah Sulawesi. Saya telepon seorang pendeta di satu daerah yang terpencil. Ya. Pas ditelepon suaminya lagi pergi ke suku yang terasing, ya, membawa berkat untuk orang-orang pemimpin suku terasing. Saya jadi bicara sama istrinya. Jadi ngobrol-ngobrol, bagaimana ibu? Dia bilang, punya anak berapa? Saya selalu tanya sih, Pak, sudah berapa lama pelayanan? Itu yang pertama. Agar saya punya gambaran, ini pendeta gede, pendeta kecil, atau ya punya namanya cuma lewat telepon atau namanya saja. Sudah berapa lama melayani, ya. Umurnya berapa, jadi punya kira-kira ini baru mentas dari sekolah Alkitab atau sudah lama, dari umurnya saya punya kira-kira. Untungnya saya menang, saudara. Hampir menang terhadap semua pendeta yang ada. Kecuali satu pendeta atau dua pendeta, satu ada yang 90 tahun masih melayani. Hebat sekali, saudara. Ya. Masih khotbah di gereja. Ya. Ajaib sekali. Ya, jadi dari umurnya saya tahu kira-kira mereka umur berapa, lalu punya anak atau tidak, ada yang single. Lalu banyak berapa keluarga yang dilayani. Ya, saya suka tanya begitu, saudara. Yang tidak enak kalau dia bilang, aduh saya seorang janda, tanya umur, aduh rada kurang polite, kurang sopan sebetulnya. Tapi saya perlu punya gambaran. Ya. Nah, telepon dengan ibu pendeta ini, dia cerita, ya saya punya anak 2, 1 sekolah Alkitab. Hebat sekali. Kehidupan yang sangat sederhana. Ya. Dia cerita, saya harus bikin nasi kuning untuk biaya keluarga, saya harus menanam ubi di belakang, harus melakukan ini dan itu. Ya. Saya selalu dorong para pendeta. Kalau saya juga anak seorang pendeta, paling tidak mereka ada kontak dengan mereka, saudara. Saya dipelihara sama Tuhan. Bapak Ibu juga lakukan tugas dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka anak-anak juga dipelihara oleh Tuhan. Ada seorang pendeta lagi di daerah satu namanya Pulau Peling, saudara. Ya sama saja, telepon ketemu istrinya, Bapak ada di mana? Ada di laut, Pak. Ngapain? Cari ikan. Ya. Jadi memang jemaatnya cuma sedikit. Untuk kehidupan harus ditambah dengan cari ikan, dijual. Ada yang mancing juga. Ada yang dari hari Senin sampai hari Rabu dia ambil kelapa sawit, itu menuai kelapa sawit dengan sengget. Sengget tahu enggak? Tongkat panjang, ada aritnya, brek terus jatuh, saudara. Ya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu,
minggu saya pelayanan. Untuk apa? Menambah akan kebutuhan. Saudara, banyak sekali mereka di sana sedang melakukan berita keselamatan dan jalannya sempit, jalannya sempit, pintunya sesak, saudara. Tapi mereka terus mengerjakan. Dan Alkitab berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan apa? Sia-sia. Akan melaksanakan apa yang aku suruh dan berhasil. Setiap firman adalah kehidupan. Saya bersyukur, saudara. Saudara harus mengisi kehidupan saudara. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Kekuatan bukan dari Anda. Tuhan yang supply. Apapun yang diperlukan, itu nanti akan disediakan oleh Tuhan sendiri.